Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi yang berjudul Cloud, Cloud Computing dalam Keuangan. Yang beranggotakan saya sendiri, Bima Maesa Yuwaha, Zaidan Ahmad, Naswalela Putri, Ana Azifatul Muna, Nur Afifah Wahyuningsi. Langsung saja, latar belakang. Pergeseran sistem tradisional menjadi era digitalisasi membuat perkembangan teknologi informasi semakin meningkat. Naik Banyak karabol, bocah. banyak aspek operasional dunia bisnis yang sudah menerapkan sistem berbasis teknologi, termasuk bidang akuntansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Cloud computing merupakan penyampaian layanan yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya seperti server, database, jaringan, perangkat lunak, dan analisis melalui internet. Contohnya, Google Doc, spreadsheet, dan berbagai platform akuntansi berbasis cloud lainnya. Cloud computing memungkinkan akses data secara real time, kolaborasi lintas lokasi, serta penghemat biaya infrastruktur TI. Walaupun cloud computing dapat memberikan efisiensi dan fleksibilitas, masih banyak perusahaan yang mengalami kendala dalam mengintegrasikannya dalam sistem akuntansi mereka. Beberapa permasalahan yang timbul antara lain: satu, keterbatasan modal dan SDM. Tingkat literasi digital SDM yang belum merata sehingga pemanfaatan teknologi belum maksimal. Yang kedua, masalah keamanan dan privasi data. Kekhawatiran terhadap keamanan dan kerahasiaan data, terutama dalam hal pelaporan keuangan yang bersifat sensitif. Tiga, keuntungan pada koneksi internet. Ketergantungan pada koneksi internet. Ketergantungan pada kestabilan jaringan internet yang dapat mengganggu operasional ketika terjadi gangguan koneksi. Empat, biaya infrastruktur TIK yang tinggi. Masalah utama yang mendorong perusahaan mencari alternatif seperti cloud computing, permasalahan tersebut merupakan tantangan sendiri bagi perusahaan dalam mengoptimalkan pengguna cloud computing untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pelaporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Mas Zaidan. Baik, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur atau literatur review untuk menelaah penerapan sistem informasi akuntansi berbasis cloud computing dalam keuangan perusahaan, baik untuk akses data maupun pembuatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor dan menganalisis teori hingga konsep yang telah dipublikasikan yaitu menggunakan jurnal dan artikel. Lanjut, materi akan disampaikan oleh Mbak Naswa. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Yang pertama yaitu keamanan data yang ditingkatkan. Keamanan data yang ditingkatkan dalam cloud computing adalah solusi kunci untuk mengatasi kekhawatiran utama pengguna terhadap penyimpanan dan pengelolaan data di cloud. Dengan menerapkan pendekatan keamanan yang lebih kuat, organisasi dapat mengurangi resiko kebocoran data, menjaga kepercayaan pengguna dan klien, mematuhi regulasi industri, dan menyediakan akses yang aman namun tetap fleksibel ke data dan layanan. Yang kedua yaitu menyiapkan koneksi internet yang mendukung. Menyiapkan koneksi internet yang mendukung adalah fondasi utama agar pemanfaatan cloud computing berjalan lancar dan efektif. Dengan koneksi internet yang cepat, stabil, dan andal, perusahaan dapat mengakses layanan cloud tanpa hambatan, jamin kelancaran proses bisnis yang
bergantung pada cloud dan mengurangi downtime dan gangguan operasional. Yang ketiga yaitu memiliki server yang baik. Meskipun cloud computing berarti menggunakan sumber daya server yang dikelola oleh penyedia layanan cloud, memiliki server yang baik tetap penting, terutama bagi organisasi yang mengelola private cloud, hybrid cloud, atau server internal yang terintegrasi dengan cloud publik. Yang keempat, itu ada pelatihan terhadap sumber daya. Salah satu kendala utama dalam penggunaan cloud computing adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia atau SDM yang mengelola atau menggunakan layanan cloud. Tanpa pengetahuan yang cukup, resiko kesalahan operasional, konfigurasi yang salah, atau bahkan keamanan yang menjadi lebih besar. Contoh dari pelatihan terhadap sumber daya yaitu dapat melakukan pelatihan, simulasi, dan workshop. Yang kelima adalah bertanggung jawab terhadap pelaku. Istilah bertanggung jawab terhadap pelaku merujuk pada aspek akuntabilitas dan tanggung jawab yang jelas terhadap semua pihak yang terlibat dalam penggunaan pengelolaan dan pengamanan layanan cloud computing. Pelaku di sini bisa berarti user yang mengakses layanan cloud, administrator yang mengelola dan mengonfigurasi cloud, penyedia layanan cloud, dan manajemen organisasi. Yang terakhir yaitu perencanaan yang sangat matang. Perencanaan yang matang berarti melakukan persiapan dan analisis menyeluruh sebelum mengadopsi atau mengelola layanan cloud computing. Ini penting untuk menghindari berbagai masalah seperti pemborosan biaya, risiko keamanan, gangguan operasional, dan kesalahan implementasi. Jadi, siapa? Baik, untuk kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong dunia usaha untuk beradaptasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Cloud computing menjadi salah satu solusi inovatif yang memungkinkan akses data dan aplikasi secara fleksibel, efisien, dan real time melalui internet. Meski Meski menawarkan berbagai keunggulan, penerapan cloud computing juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi, isu keamanan dan privasi data, ketergantungan pada koneksi internet, serta biaya awal yang tinggi. Namun, dengan strategi yang tepat dan dukungan organisasi, teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, daya saing perusahaan, dan memperkuat tata kelola keuangan yang modern dan berkelanjutan di tengah persaingan pasar yang dinamis. Selanjutnya ada beberapa saran dapat diberikan sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan cloud computing dalam bidang keuangan. Yang pertama, meningkatkan literasi digital dan kapasitas SDM. Perusahaan disarankan untuk secara berkala mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai, terutama dalam memahami dan mengoperasikan sistem cloud berbasis akuntansi. SDM yang terampil merupakan kunci keberhasilan dalam mengintegrasikan teknologi cloud ke dalam sistem keuangan perusahaan secara optimal. Yang kedua ada penguatan sistem keamanan dan privasi data. Mengingat data keuangan merupakan aset penting dan sensitif, sangat penting bagi perusahaan untuk memilih penyedia layanan cloud yang telah tersertifikasi dan memiliki sistem keamanan tingkat tinggi. Selain itu, perlu diterapkan kebijakan internal yang ketat terkait manajemen akses data dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Yang ketiga ada investasi dalam infrastruktur dan koneksi internet yang stabil. Karena sistem cloud sepenuhnya bergantung pada konektivitas internet, perusahaan harus memastikan tersedianya infrastruktur jaringan yang stabil dan cepat. Alternatif seperti koneksi cadangan atau sistem offline sementara juga perlu dipertimbangkan untuk menjaga keberlangsungan operasional. Yang keempat ada mendorong etika dan integritas dalam penggunaan teknologi. Kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dari setiap individu di dalam organisasi tetap menjadi faktor utama dalam memastikan laporan keuangan yang sah dan akurat. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun budaya kerja yang menanamkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Yang kelima ada dukungan pemerintah dan lembaga keuangan. Untuk mempercepat adopsi cloud computing, terutama bagi pelaku UMKM, diperlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang mendukung,
insentif fiskal, serta penyediaan infrastruktur digital yang memadai. Lembaga keuangan juga dapat berperan dalam memberikan pembiayaan atau program edukasi bagi bisnis kecil agar tidak tertinggal dalam transformasi digital ini. Oke. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan Ya, ataupun bapaknya? silahkan dari rekan-rekan dulu. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, jangan malu-malu. Yang bertanya nanti bonus menu Mas di belakang. Bonus tuh. Kita nanya, Mas. Kalau nggak ada, mungkin saya tanya dulu ya. Ini kan intinya membahas cloud computing. Nah, terus rekan-rekan di sini sebagai prodi akuntansi syariah, kalau menerapkan cloud computing itu seperti apa? Maksudnya keuangannya itu di cloud computing itu seperti apa? Gambarannya mungkin singkatnya. Mungkin Oh, bisa diskusi dulu nggak apa-apa. oke, Pak. Kami tampung dulu, Pak. Ya, silakan kalau ada yang lain dari rekan-rekan. Oke, kalau misalkan udah ready nggak apa-apa dijawab aja, Mas. Ya, sip. Oke, Pak. Ini akan dijawab oleh saudari Ana. Baik, Bapak, untuk penerapan cloud computing sendiri dalam sistem akuntansi itu bisa menggunakan spreadsheet. Itu dalam sistem spreadsheet tersebut bisa diakses di mana saja. Yang penting ada koneksi internetnya. Nah, tapi di spreadsheet juga ada tantangan tersendiri, yaitu kita tidak bisa share ke sembarang orang. Dalam artian yang pertama, sistem keuangan itu bersifat rahasia. Dan yang kedua, dengan spreadsheet di-share, nanti jika spreadsheet tersebut diedit, itu bisa langsung ke save. Jadi nanti kita harus menampung data lagi yang telah apa ya namanya di-share tuh sehingga kesalahan data tersebut tidak terjadi. Seperti itu, Bapak. Mungkin kurang jelas atau bagaimana? Oke, oke, siap. Oke, kalau di cloud apa namanya tadi Google Spreadsheet ya yang dimaksud ya. Iya, Pak. Oke, Spreadsheet. itu kan salah satu bentuk dari cloud computing ya, SaaS, Software as Service gitu ya. Jadi aplikasi yang dilewatkan cloud computing. Oke, ya itu bisa gitu ya. Atau mungkin rekan-rekan mungkin membangun SIA tetapi ditaruh di cloud computing itu juga bisa. Oke, gitu sih. Ada tambahan mungkin dari rekan-rekan yang lain? Kalau ada, silakan. Kalau nggak ada, mungkin Mas Moderator boleh kalau mau ditutup. Oke, semuanya cukup. Oke, saya akhiri apa ya? Ya, silakan. Oke, kami dari kelompok 7 undur diri apabila ada kata-kata yang benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya manusia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Yang kelompok lain, link baru ya. Makasih.